Halo sahabat mancing, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, teman mancing terpercaya kalian. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas potensi mancing untuk periode 17 hingga 23 November 2025 di perairan andalan kita, Jakarta dan Kepulauan Seribu. Teman-teman, minggu ini bukan minggu biasa. Kita berada di gerbang musim penghujan, dan ini adalah momen krusial yang bisa berarti boncos parah atau justru strike bertubi-tubi. Saya akan bagikan semua rahasianya, jadi pastikan kalian nonton sampai habis, karena ada taktik jitu untuk membawa pulang ikan-ikan monster. Kenapa minggu ini spesial? Karena kita akan menyaksikan transisi cuaca yang dramatis, yang akan memicu agresivitas ikan-ikan predator. Ini adalah pertarungan antara cuaca yang labil dan insting ikan untuk makan. Siapa yang akan menang? Tentu saja kita, para pemancing yang sudah siap sedia. Mari kita mulai dengan target utama kita. Ada 3 predator yang akan menjadi primadona minggu ini. Pertama, si monster karang, ikan kerapu. Di mana kita harus mencarinya? Dengan cuaca yang mulai tidak menentu, kerapu akan cenderung berlindung di sekitar gugusan karang, tubiran, atau area berstruktur di kedalaman antara 15 hingga 30 meter. Mereka mencari stabilitas. Logikanya, saat di permukaan air mulai bergejolak karena angin dan hujan, dasar perairan lebih tenang. Inilah benteng pertahanan mereka. Fokuskan pencarian kalian di spot-spot seperti ini di sekitar Kepulauan Seribu. Untuk menaklukkannya, saya sangat merekomendasikan teknik dasaran atau bottom fishing. Gunakan timah yang cukup berat, sekitar 100-150 gram, agar umpan tidak terbawa arus. Umpan terbaik, tanpa ragu, adalah ikan-ikan kecil hidup seperti selar atau tembang atau potongan cumi segar. Aroma amis dari umpan segar ini sangat sulit ditolak oleh kerapu yang sedang menunggu mangsa lewat. Target kedua, sang penguasa muara, barramundi atau kakap putih. Ini adalah bintangnya musim penghujan. Teman-teman, di mana lokasinya? Carilah mereka di area muara sungai di sekitar pesisir Jakarta. Kenapa di sana? Karena hujan yang turun di daratan akan membawa banyak sekali makanan kecil dari hulu ke muara. Air menjadi sedikit lebih keruh, dan ini adalah kondisi berburu yang ideal bagi barramundi. Mereka akan berpatroli di area pertemuan air tawar dan air asin, menyergap apa saja yang lewat. Untuk alatnya, siapkan joran casting dengan kekuatan sekitar 10-20 lbs. Senjatanya, minnow dengan panjang 7-12 cm, dengan warna-warna natural atau silver. Coba juga gunakan soft plastik yang meniru bentuk udang. Mainkan dengan gerakan perlahan di dekat dasar. Kunci suksesnya adalah timing. Waktu terbaik adalah sesaat setelah hujan reda, ketika aliran air dari sungai sedang deras-derasnya. Predator ketiga, si cepat dari lautan biru, kue gerong atau giant trevally. Ini adalah target bagi kalian yang suka adrenalin. Di mana mencarinya? Fokus di area-area channel atau selat di antara pulau-pulau, serta di sisi luar terumbu karang yang langsung berhadapan dengan laut lepas. Mereka adalah pemburu visual yang mengandalkan kecepatan. Mereka akan sangat aktif saat arus mulai bergerak. Dengan kondisi bulan yang semakin menuju fase bulan baru di akhir pekan, kekuatan arus akan meningkat, dan ini akan memicu nafsu makan mereka. Untuk menaklukkannya, teknik popping adalah yang paling seru. Gunakan popper ukuran besar dengan suara yang nyaring untuk menarik perhatian mereka dari kejauhan. Lakukan lemparan jauh dan tarik dengan cepat untuk menciptakan cipratan air yang heboh. Waktu emas untuk berburu GT adalah saat fajar dan senja, ketika kondisi cahaya rendah memberi mereka keuntungan untuk menyergap mangsa. Sekarang, mari kita bedah kondisi alam yang akan kita hadapi. Dari segi cuaca, kita akan melihat pola khas awal musim hujan. Pagi hari cenderung cerah berawan dengan angin yang relatif tenang, sekitar 10 hingga 15 km per jam dari arah barat. Namun, menjelang siang dan sore hari, awan akan menebal, dan potensi hujan deras disertai petir cukup tinggi. Tekanan udara akan berfluktuasi, cenderung menurun sesaat sebelum hujan. Apa artinya ini bagi ikan? Penurunan tekanan udara seringkali memicu ikan untuk makan lebih aktif. Jadi, jangan takut dengan mendung, teman-teman. Itu bisa jadi pertanda baik. Suhu udara akan berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Suhu air laut sendiri cukup hangat dan stabil, di kisaran 29 derajat Celcius. Suhu hangat ini menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, artinya mereka butuh makan secara reguler.
Tantangannya adalah hujan deras yang bisa mendinginkan lapisan atas air secara tiba-tiba dan membuat ikan turun sedikit lebih dalam. Terakhir, soal fase bulan. Kita memulai minggu ini dengan fase bulan sabit akhir, dengan iluminasi hanya sekitar 8%. Semakin hari, bulan akan semakin gelap menuju fase bulan baru di minggu berikutnya. Menurut kepercayaan banyak pemancing, periode menjelang bulan baru adalah waktu yang sangat baik karena arus pasang surut menjadi lebih kuat, mengaduk dasar perairan dan membawa makanan bagi ikan. Jadi, secara teori, aktivitas makan ikan akan semakin meningkat menjelang akhir pekan. Baik, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, ramalan harian. Mari kita pecah satu persatu. Senin, tanggal 17 November. Saya beri rating cukup baik. Bulan berada pada fase sabit akhir, 8% terlihat. Pagi hari akan menjadi waktu terbaik sebelum angin sore mulai kencang. Fokuskan pada mancing dasaran untuk kerapu. Selasa, tanggal 18 November, rating sedang. Cuaca diperkirakan akan lebih berangin dari biasanya. Ini mungkin sedikit menyulitkan untuk casting, tapi kondisi ini bagus untuk memancing di area teluk yang lebih terlindung. Barramundi di muara bisa jadi pilihan bijak. Rabu, tanggal 19 November, rating cukup baik. Pola cuaca kembali normal, pagi tenang, sore hujan. Ini adalah hari yang bagus untuk mencoba semua taktik. Manfaatkan pagi hari untuk popping JT, dan saat hujan turun di sore hari, beralihlah ke muara untuk barramundi. Kamis, tanggal 20 November, rating baik. Kita memasuki fase bulan seperempat akhir. Arus pasang surut akan mulai terasa lebih kuat. Aktivitas ikan predator akan meningkat. Ini adalah hari yang menjanjikan teman-teman. Semua target punya potensi strike yang tinggi. Jumat, tanggal 21 November. Saya beri rating baik sekali. Arus semakin kencang. Cuaca pagi yang cerah memberikan jendela waktu yang sempurna untuk berburu GT di sekitar Kepulauan Seribu. Jangan sia-siakan momen matahari terbit. Sabtu, tanggal 22 November. Rating luar biasa. Ini adalah hari puncak untuk minggu ini. Gabungan antara arus yang kuat menjelang bulan baru dan potensi hujan sore yang memicu barramundi adalah resep sempurna. Jika kalian hanya bisa memilih satu hari untuk turun, inilah harinya. Minggu tanggal 23 November. Rating baik. Sedikit penurunan dari hari Sabtu karena angin sore diperkirakan akan sangat kencang. Tetap manfaatkan pagi hari semaksimal mungkin. Peluang strike monster masih sangat besar. Nah, itu dia bedah lengkap dari saya untuk minggu ini, teman-teman. Ingat, ramalan ini adalah panduan, tapi insting dan pengalaman kalian di lapangan adalah kunci utamanya. Semoga bermanfaat dan selamat mempersiapkan peralatan. Dari saya, salam strike. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ramalan mingguan dari saya. Tulis di kolom komentar, apa rencana mancing kalian akhir pekan ini? Dan spot andalan kalian di mana? Saya tunggu cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.